Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah. Amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu dosen, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada. Sekarang kita lanjutkan dalam menulis deskripsi diri pada unsur D, yaitu manajemen atau pengelolaan institusi. Ya. Jadi di sini juga ada 5 butir. Oke, kita langsung ke D1, berikan contoh nyata kontribusi saudara sebagai dosen berupa pemikiran untuk meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan institusi, baik universitas, fakultas, jurusan, laboratorium, manajemen sistem informasi akademik, dan lain-lain. Implementasi kegiatan dan bagaimana dukungan institusi terhadap kegiatan tersebut. Oke, butir 16, implementasi kegiatan dari usulan atau pemikiran. Ya. Di sini saya menceritakan karena di awal ya, kalau Anda belum lihat bisa simak video saya yang pertama itu di unsur A. Saya sudah menceritakan bahwa di sini saya mengalami ya atau mengikuti 2 kampus ya, 2009 sampai 2014 itu di STIMIK Asia Malang, 2014 sampai sekarang itu di Amik Ibrahimi ya. Artinya sekarang ini sesuai dengan tahun pembuatan ini yaitu 2016. Oke ya. Jadi saya mengabdi sebagai dosen di STIMIK Asia Malang mulai semester ganjil ya. Ini saya ceritakan kembali ini di sini. Tahun ajaran 2009 2010 sampai semester genap tahun ajaran 2013-2014. Di STIMIK Asia Malang ketika saya menjabat sebagai sekretaris program studi, saya membuat SOP, standar operasional prosedur, untuk berbagai kegiatan antara lain SOP pengajuan judul TA, SOP KKN, SOP pengajuan ujian TA, ya, dan lain-lain. Setiap prosedur terdapat form pengajuan yang telah saya beri nomor form. Semua SOP dan form saya upload di blog sehingga dapat diunduh oleh mahasiswa yang memerlukan. Kalau di atas bisa dicek ya, kemarin juga sudah saya tuliskan di blog ya, itu ahlismenazlin.blogspot.com. Jadi SOP ini saya taruh di sana ya, sehingga asesor ketika mau melihat benar nggak sih ya, itu bisa dicek seperti itu. Pada tahun 2009 saya turut serta sebagai tim dalam pengajuan akreditasi program studi sistem komputer STIMIK Asia Malang. Alhamdulillah pada akreditasi awal ini diperoleh nilai C. Ya, ini karena memang awal. Pada reakreditasi selanjutnya pada tahun 2014 saya juga terlibat dalam tim akreditasi. Jadi 2014 itu saya terlibat lagi ya, sebelum saya pindah itu. Pada akreditasi kedua ini alhamdulillah diperoleh nilai B. Ya, nih saya tercatat sebagai dosen di Amik Ibrahimi mulai semester ganjil tahun ajaran 2014-2015. Pada saat awal di Amik Ibrahimi saya terlibat dalam akreditasi institusi. Akreditasi institusi ini baru pertama kali di Amik Ibrahimi, alhamdulillah diperoleh nilai C. Ya, jadi di sini kita mendeskripsikan ya implementasi kegiatan ya dari usulan atau pemikiran kita. Jadi kita punya kontribusi apa ke institusi gitu loh ya. Oke ya. Jadi ini tadi saya menceritakan bahwa saya mengikuti akreditasi ya, sebagai tim akreditasi ya. Oke, kemudian nanti ini kita contohkan ya, kita contohkan. Memang ketika reakreditasi ini jumlah dosen tetap masih 6 orang yang rata-rata masih lulusan strata 1. Kebanyakan dosen masih tugas belajar untuk melanjutkan studi strata 2. Dengan perolehan nilai C, saya sampaikan kepada pimpinan agar tahun depan dapat diajukan untuk reakreditasi setelah teman-teman dosen lulus dari studi S2-nya. Ya, jadi ini saya memberikan ya sumbangsih ya, usulan atau pemikiran ya kepada pimpinan bahwa nantinya ketika rekan-rekan sudah lulus ya kuliah S2-nya maka bisa diajukan reakreditasi ya. Jadi ini gambaran dari implementasi kegiatan dari usulan pemikiran. Jadi kita deskripsikan dulu ya, deskripsikan dulu kontribusi, baru nanti pemikirannya apa. Lanjut ke dukungan institusi. Dukungan positif dari STIMIK Asia Malang dalam penerapan SOP yang telah saya buat
SOP dan form tersebut diminta juga agar dapat dipublish di web resmi STIMIK Asia Malang. Jadi ketika program studi sedang mengerjakan akreditasi, pihak manajemen STIMIK Asia Malang sangat mendukung penuh dengan memberikan anggaran dana. Nah, ini menunjukkan ketika akreditasi bahwa institusi juga mendukung. Dukungan dari Amik Ibrahimi juga diberikan ketika akreditasi institusi Amik Ibrahimi, juga pada saat akreditasi program studi manajemen informatika Amik Ibrahimi. Manajemen memberikan anggaran agar borang dapat terselesaikan dengan baik. Ya, ini ya. Peningkatan SDM dosen dengan memberikan beasiswa studi S2 untuk dosen yang masih berijazah S1. Dukungan institusi sangat terasa sehingga sekarang ini pada tahun 2016, ya saya bercerita pada tahun 2016 waktu itu, jumlah dosen tetap menjadi 14 orang dan sudah berpendidikan S2. Nah ya. Jadi ini dukungan institusi. Ya, lanjutkan ya. Dukungan institusi sangat diperlukan dalam terlaksananya program kerja yang saya ajukan. Anggaran telah disetujui dalam pembuatan website Amik Ibrahimi, LPPM Amik Ibrahimi, dan jurnal online. Jadi di sini sangat terasa ya dukungan institusi untuk usulan atau buah pemikiran yang kita miliki ya. Oke, lanjut ke D2. Berikan contoh nyata, kendali diri, tanggung jawab, dan keteguhan pada prinsip yang saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen atau pengelolaan institusi. Oke. Butir 18, kendali diri. SOP dan form yang telah saya buat tentunya masih terdapat hal yang perlu dibenahi. Hal tersebut tentunya membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Saya pun siap merevisi agar SOP dan form dapat sesuai dengan standar dan menjadi lebih baik. Ya, ini merupakan bentuk pengendalian diri. Ya. Artinya menerima masukan. Ya. Oke. Dalam pembuatan borang akreditasi sangat menyita waktu dan lembur di kampus, sampai malam bahkan tidur di kampus. Saya pun menjalani hal tersebut dengan baik dan menjadikan sebagai pembelajaran untuk mendapatkan pengalaman. Ini juga merupakan penggambaran diri saya sebagai kendali diri ya. Jadi walaupun menyita waktu, lembur, ini tetap menerima dan berpikir ini adalah sebagai pengalaman. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke butir 16 yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab saya sebagai sekretaris program studi Sistem Komputer STIMIK Asia Malang melayani mahasiswa. Beberapa keluhan terkait administrasi saya selesaikan tentunya dengan diskusi dengan ketua program studi terlebih dahulu. Ini juga merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab ini sebagai sekretaris prodi waktu itu. Di sini juga tanggung jawab pada saat penyusunan borang akreditasi saya lakukan sebagai sebuah tim akreditasi sesuai tugas yang diberikan pada saya. Setelah borang akreditasi selesai, kemudian dikirimkan ke BAN PT dan akhirnya sampai pada tahap visitasi dengan menjelaskan kepada asesor terkait apa yang diverifikasi. Ini menunjukkan tanggung jawabnya. Oke, di sini tanggung jawab sebagai kepala LPPM Amik Ibrahimi memastikan program kerja yang telah dibuat dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Membuat website Amik Ibrahimi, LPPM Amik Ibrahimi, dan jurnal online. Ya. Jadi ini yang saya lakukan waktu itu. Dan ini kata kuncinya adalah tanggung jawab ini, ya, ini bisa disampaikan. Oke, saya lanjutkan ke butir 20 tentang keteguhan pada prinsip. Ya, tentunya dosen ini harus punya prinsip. Ya, terus bagaimana keteguhannya itu? Ya, ini saya contohkan. Prinsip-prinsip yang tertanam pada diri perlu diteguhkan. Tentunya prinsip yang positif dan membawa kemaslahatan. Artinya itu kita punya prinsip sebetulnya, tapi ketika memang kita salah ya kita harus mengakui dan mencoba memperbaiki. Ya, sebagai dosen kan harusnya seperti itu. Pada saat saya membuat SOP dan form, ada teman dosen yang kurang setuju jika SOP dan form tersebut diupload dan dapat diunduh secara online. Teman dosen tersebut berpendapat lebih baik mahasiswa langsung datang ke kampus. Saya pun tetap melakukan upload berkas SOP dan form agar dapat dengan mudah diunduh mahasiswa yang membutuhkan. Nah, ini sebagai keteguhan prinsip saya untuk mempermudah mahasiswa. Ya. Dan ini positif, ya, positif. Ya. Jadi ini tadi teman ini tadi memberikan masukan
tapi karena kita berpikir bahwa yang kita lakukan ini positif, maka tetap kita lakukan. Ini merupakan keteguhan, ya. Tapi nanti juga Anda harus ada sisi bahwa ketika memang benar-benar masukannya itu bagus, ya kita terima, gitu loh. Jadi pada poin keteguhan pada prinsip ini, kita harus benar-benar mendeskripsikan bagaimana prinsip yang kita bangun, ya. Ini contohnya ini. Sesuai dengan moto hidup saya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang lebih bermanfaat bagi manusia lainnya. Untuk itu saya selalu berprinsip, selama saya menjalankan kepentingan institusi dan bukan kepentingan saya pribadi, selama membawa kemaslahatan yang baik, maka saya siap memperjuangkan hal tersebut sampai berhasil. Jadi ini. Maka mungkin Bapak Ibu dosen sudah punya moto hidup masing-masing, ya, itu bisa dijabarkan di sini, dan tentunya kembali contohnya adalah kepada dukungan institusi atau pengelolaan institusi. Oke ya. Jadi ini sharing saya pada unsur 4, yaitu pengelolaan, manajemen atau institusi, ya. Di ini jadikan pembelajaran, jadikan inspirasi, ya. Tentunya nanti Anda akan menulis sendiri, ya. Ini perlu digarisbawahi, Anda menulis sendiri mulai dari nol, ya, sehingga nanti benar-benar deskripsi diri itu adalah hasil karya Anda sendiri, dan tentunya nanti jadi unik, ya, sehingga kemiripannya juga akan sangat minim. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.